selamat datang di podcast Dignity. Kali ini bersama gue Herliawan Lim yang akan menemani podcast kalian di hari ini. Sebelumnya, podcast ini disponsori oleh Lexus Daksa dan Trip Life. Dan gue juga mau menginformasikan buat kalian bahwa gue, narasumber dan seluruh kru yang bertugas di sini udah menjalani protokol kesehatan, jadi kita semua udah aman. Ya, berarti tanpa berlama-lama lagi kita bakal sambut langsung narasumber kita. Ada Onik Samohate. Gila. Gimana nih Tom? Apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik ya. Berapa lama sih udah di Onik itu? Kayak nggak kerasa nggak sih kayak udah Baru bentar nggak sih, kayak baru 3 bulan kayak. baru 3 bulan. Dua atau 3 bulan gitu. 2 dong. Ya 2 hampir 3 bulan lah kurang lebih. 2 sih. Ya. Sebelumnya di Dewa dan langsung masuk Onik, main MDL sebentar, nextnya masuk MPL. Sebenarnya di MDL lu udah sadar gak sih kayak lu bakal naik ke MPL? Sombong dikit dong. Ya kalau ditanya kayak gitu ya sebenarnya ya pertama kali gue masuk ke Onik itu memang udah ada obrolan ya kan dari pihak manajemen juga. Jadi kayak gue tuh nggak ada latihan sama sekali sebenarnya di MDL. Jadi kita waktu itu cuma 1 kali scrim 1 hari doang. Nah habis itu udah sisanya gue sendiri tuh kayak latihan sama anak-anak MPL langsung. Kan beda GH juga kan. Nah, gitu? Gue langsung pindah. Sekali doang tuh sama anak-anak MDL? Ya sekali 1 hari itu doang. Wow. Malamnya langsung ada ini datang Coach Mars ya kan, si Marsam langsung dia nginfoin katanya gua mau ditarik gitu. Oke, itu sebelum MDL mulai berarti dong? Yap, sebelum MDL mulai. Wow. Berarti lu di MDL ada berapa lama sih Tom? Ikut Onik MDL? 1 week full. 1 week doang? Ya. Bukannya ada 2 yang lu nggak main tapi? Enggak ya? Enggak, 1 week full. 1 week full, abis itu langsung Kamisnya langsung naik. Ya. Week kedua MPL langsung naik. Soalnya saya inget gue kayak lu masuk, terus lu kayak main MDL dulu, gue inget tuh pakai Franco deh pokoknya. Pakai Franco, nextnya tuh gak main lu. Ya. Seinget gue yang main tuh X-Win. Nah, itu berarti situ lu udah naik ya, memang udah naik, cuman belum di-announce aja. Ya, di-announce-nya pas kelar dari MDL-nya kelar. Week MDL ya. iya, Hari Kamisnya itu juga. Iya. Hari Kamis ke Jumat gitu. Pas main itu lu di GH MDL? Ya. Apa cuman datang buat main doang? Datang untuk main doang. Oke, datang buat main doang. Ya, Pulang pergi. Iya. Kita tuh pertama kali ketemu di ini loh. Lu inget gak sih? Di IYG. YG ingat. Masih jadi inian dulu. Boom ID. Boom, ya betul, masih jadi boom. Gua masih bawa brand TCN. Cuman waktu dulu tuh gua ngeliat tuh kayak ini orang kayak gue tahu nih. Mukanya kayak pernah lihat di IG. Cuman gue lupa siapa namanya. Dulu pernah ngobrol sama Godiva apa sama Jekli apa siapa ya waktu itu? Nggak tahu sih, gue lupa juga kayak. Tapi gue sekarang dekat juga kan sama anak-anak yang TCN kan ya. Mungkin gue ngobrol sama mereka semua kali. Pokoknya kayak gue tuh manajer gitu kan, gue bawain tas isinya anak-anak, HP-nya anak-anak tuh di tas gue semua. Soalnya mesti dicek-cekin dulu kan. Yeah. Terus lu kayak ngobrol gitu. Cuman gue kayak sanksi gitu kayak ini siapa ya? Ntar gue panggil salah ngomong gitu kan. Tapi kalau nggak gue panggil, udah biarin lah ngobrol sama anak-anak gitu kan. Itu pertama kali gue ngeliat tuh di situ tuh. Terus nextnya tuh gue nggak tahu lagi nih kabar-kabar lu nextnya gimana. Cuman ya kira-kira berarti udah berapa tahun? 4 tahun ya lo kompetitif ya? Kurang lebih. Kurang lebih 4 tahun. Baru pertama kali MPL? Yang kedua sih. Kedua. Sebelumnya di Alter Ego. Di Alter Ego. Oke. Waktu itu masih roosternya berarti si Chester bukan? Chester, Cassius, Patuan masih ada ya. Ya. Ars. Ya Ars. Murphy Mauzi. Ya, ingat. Itu berarti season berapa? 4? 3 ya, 3. Terus sekarang masuk ke MPL lagi. Berarti naik ke stage lagi nih. Setelah beberapa lama turnamen kompetitif tapi nggak sampai ke level MPL dan nggak naik ke stage. Yep. Gimana kira-kira Tom di stage Tom? Dingin sih katanya. Iya bener sih, katanya dingin sih. Soalnya kan kita juga pakai hand warmer kan, ya. Sampai gara-gara saking dinginnya gitu kan ke stage. Cuman kalau pertanyaannya jadi apa nih? Ya gimana apa nih? Apa sih kayak pressure-nya kayak apa sih? Atau kayak mungkin malah jadi lu malah menjadi lebih percaya diri malah di stage diliatin orang gitu, malah lu bisa ngeliat lawannya. Mungkin lebih ke arah, kalau pressure sih jujur nggak ada sama sekali ya. Gue ngerasa kayak justru lebih ke arah excited sih. Soalnya kan kayak gue udah lama banget nih nggak naik di atas stage nih, ya kan, nggak duduk di bangku dimana datin banyak orang gitu kan. Nah jadi ketika gue duduk pertama kali main itu ya kan, nah gue ngerasa kayak wah
gue excited banget gitu. Terus kayak gue tuh ngerasa gue on fire banget gitu loh. Nah, itu sih yang gue rasain. Lebih percaya diri gak sih? Ya, lebih percaya diri, betul. Kayak lu ngeliat langsung lawan lu tuh pengaruh gak sih? Pengaruh sih. Mental apakah jadi lebih pengen habis lu? Atau malah aduh mati deh gue nih? Nggak ada pikiran kayak gitu sih. Nggak ada ya? Fokus Nggak ada aja? sih, cuman tetap fokus sama game. Cuman lebih karena kayak ketika kalau misalkan kita di atas stage itu kayak ketemu kan di backstage-nya, karena itu sih yang bener-bener tuh kayak serunya di situ sih. Oh gitu. Cuman pas ketemu di backstage pasti nyantai gak sih? Pasti kan udah tahu emang di depan kamera doang teriak-teriakan. Tapi teriakan-teriakan kayak gitu kan kalian pakai ini kan ya 3M ya? Pakai apa pengedap suara kan? Ya. Itu masuk gak sih teriakan dari mereka? Kalau buat player ke player ya itu enggak. Musuh. Iya, itu enggak. Oh enggak masuk? Enggak. Cuman kalau penonton itu baru masuk. Penonton masuk? Ya. Kan penontonnya mungkin nggak terlalu banyak ya? Tapi di situ tuh benar-benar tuh kayak penontonnya, apalagi kayak banyak fans yang benar-benar kan kayak pendukungnya tuh fanatik lah gitu. Iya. Kayak barbar gitu banyak banget kan. Yang benar-benar tuh wow gitu. Kalau teriak barengan rame, tembus itu. Tembus mereka. Wow. Tapi kalau kayak itu kan pakai ini kan ya TeamSpeak lah pokoknya apapun itu. Cuman ketika lu teriak gitu nggak beng gitu di kuping, nggak aman ya? Ada limiter ya? Nggak ada sama sekali sih, aman. Oke. Berarti kalau teriak-teriakan itu memang cuman buat naikin percaya diri sendiri kali ya? Lebih ke arah hype dalam game sih, supaya game itu kayak enak sesuai sama yang kita mau. Jadi kayak kerasa offline-nya nggak sih? Hype-nya. Cara caster juga nggak tembus sama sekali? Nggak, paling dikit banget. Ketutup sama penonton, bener-bener ketutup sama penonton. Apalagi kayak main balon kan yang dug-dung gitu. Nah, itu itu kedengeran banget. Itu pusing banget sih. Cuman di belakang kalian kan ada referee tuh. Itu kalau misalkan kan kalau nggak salah stage-nya itu kan begini ya. Kayak begini nih. Di sini kan layar ya. Itu berarti kalau kalian kayak nggak sengaja begini, ada sanksi nggak? Nengok ke layar gitu, nggak sengaja nih. Nggak tahu sih, gue soalnya nggak pernah ngelakuin itu ya. Terus juga kayak ketika gue main tuh, gue nggak kepikiran untuk ngelakuin hal kayak gitu sih. Nggak, mungkin sebelum main gitu kan, kayak baru duduk, kayak iseng nengok gitu. Nggak bisa ngeliat kayak deh, nggak bisa ngeliat deh. Soalnya kan ketutup ini ya, kan ada sekat untuk antara player kan. Tapi di luar dari itu semua juga kalau misalkan kita kayak ngeliat ke belakang gini banget tuh kayak nggak bisa ngeliat itu, soalnya kan airnya gede banget kan. Paling kelihatan tuh hero satu biji. Iya. Karena terlalu besar jadi nggak terlalu kelihatan pinggir doang. Iya, paling pinggir. Oke. Tapi kalau selama lu di panggung MPL nih Tom, ada nggak sih kayak yang lu di kiri tuh menang terus, di kanan tuh kalah, home away? Lebih ke arah sih kita jersey sih. Jersey, kutukannya di jersey berarti. Iya ya. Hitam ya. Hitam. Tahu ya. Hitam itu identik sama ya gitu lah kan, pemakaman. Jadi ya. Cuman itu memang pertama kali pakai hitam. Enggak pertama dong. Nggak pertama, cuman untuk MPL Season 9 ini ya entah kenapa kayak kan kita total dari liga di MPL ya, kita kan kalah 3 kali untuk Onyx Esports sendiri kan. Kayak setiap kita pakai jersey hitam itu kayak kita kalah. Selalu tiganya tuh. Tiga-tiganya. Ada nggak yang hitam menang? Nggak ada. Untuk MPL Season 9 ini ya, belum terpecahkan lah kutukannya lah ya. Berarti besok udah boleh dibilang sih sama manajemen ya atau sama MPL. Kemarin sih juga ada yang komen juga kan di Instagram gua kan kayak, Bang Thomas tolong dong pakai baju kuning besok gitu kan. Biar menang. Iya, soalnya hitam kalah udah tahu. Cuman yang menarik sih kayak dulu sempet ada juga tuh gua baca-baca kayak yang ini kutukannya ini, yang ini kutukannya ini. Ada yang kutukannya pas home bagus, pas away jelek. Ada yang pas patch-nya turun, ada yang pas patch naik. Itu aneh aja. Emang itu buatan netizen sih sebenarnya. Ya teori-teori biasa lah. Ya, bocil-bocil teori lah. Aduh, itu nggak bisa diinin juga sih. Lu mau ladenin ya bawa happy aja jadinya kan. Ya. Terus kayak pas kalah nih, pas momen lu kalah nih. Kan pasti lu bawa nama Onyx gitu kan. Banyak banget supporter, haters dan sebagainya. Itu kerasa nggak? Atau malah nggak terlalu kerasa di lu? Kalau buat gue pribadi, kayak misalkan contoh ada yang haters lah di pasti yang ngomong-ngomong kasar lah segala macam, ngatain gue segala macam ya kan, yang di komen-komen gitu segala macam. Apalagi kemarin lawan RRQ ya. Wah itu nggak usah tanya, caster jadi dihujat. Ya gue ngerasa kayak sebenarnya tuh ketika para netizen tuh mengutarakan omong-omong mereka ya kan, kayak ngata-ngatain kita, ngehujat segala macam.
kalau buat gue pribadi jujur, gue ngerasa kayak itu supporter dari mereka. Cuma versi kasarnya. Oh gitu. Ya, kritikus. Bisa. Kan kalau misalnya kita ngomong kritikus kan kayak dia nge-support supaya kita jadi lebih baik dong. Nah, tapi dalam bentukan kata-kata itu kasar. Ya, benar. Sebenarnya tergantung kita aja sih kayak ngambil poinnya tuh apa gitu. Positifnya apa. Kurang lebih gitu. Tapi banyak gak sih yang kayak dari skala komennya gitu kan, mungkin impactnya ke lu bisa ngerti lah. Ini pasti ada orang kayak gini. Cuman itu banyak gak sih kayak sebanyak apa sih? Apa cuman kayak ya mungkin 1, 2, 3 orang gitu kan? Buat sekarang sih selama gua di M-Version 9 ya, kalau gua hitung-hitung ya 50 orang sih ada lah ya. Lumayan namanya Pak semua. Bapak itu gimana Pak? 51, 2, 3, 4 kurang lebih kan. Yang ngomong kasar. Tapi so far banyakan yang dukung. Banyakan dukung bener. Banyakan dukung sih. Terus ini nih kan sekarang berarti udah masuk ke MPL dong. MPL yang bisa dibilang ya orang-orang semuanya mau apa ya, awal lah ya, awal dari impian gak sih? Liga utama soalnya. Ya Liga utama sebelum ya kalau ditanya mungkin impian kalian apa ya, juara dunia gini segala macam, tapi kan awalnya start dari MPL ya kan. Nah ketika udah masuk ke MPL nih, menurut lu sendiri ke depannya ini bakal gimana? Apakah lu bakal bisa menjadi pribadi yang lebih baik kah, atau malah menjadi turun dengan tim lu sekarang pastinya? Oke. Kalau tentang itu sih yang gue rasain sih selama gue di M-Version 9 ya, gue merasa sih fine aja ya. Justru gue berkembang pesat banget, gue kayak improve banget, gue banyak banget hal-hal yang belum gue pelajarin yang gue dapat dari Onyx, dari coach Onyx juga kan, yang paling penting dari mereka ya kan, makro, terus cara ngetim segala macam, banyak banget lah pokoknya lah. Jadi kalau misalkan ditanya kayak gitu, ya gue justru ngerasa kayak ya bener, ini awal impian gue, dimana langkah pertama yang gue ambil untuk bisa masuk ke jajaran tingkatan dunia mungkin ya, amin. Amin. Ya, dan gue seneng lah bisa ada di Onyx Esports lah. Oke, kalau untuk ini chemistry-nya gimana kira-kira Tom? Lu kan nggak mungkin dong lu masuk ke dalam satu tim tiba-tiba langsung wah asik gue besok main udah langsung kayak saudara 10 tahun, kan nggak mungkin dong. Ya mungkin sebelumnya gue tahu lah lu ada beberapa player yang memang udah kenal gitu kan, walaupun mungkin pernah nongkrong bareng atau sering main bareng lah at least. Nah, ketika lu baru masuk ke situ kan lu baru mau dibentuk dong gitu kan. Itu kira-kira prosesnya gimana Tom? Susah kah? Lama kah? Atau gimana? Jujur yang gue rasain susah banget. Banget. Dari semua tuh? Apa hanya beberapa orang? Nggak semua sih, cuman ada beberapa special case, contoh. Terus juga kalau misalnya kita ngomong overall ya bisa dibilang itu susah. Soalnya kan dari gua pertama masuk itu ya secara nggak langsung kan gua ngelihat mereka kan lebih tinggi dari gua dong, ya kan? Karena kan gua siapa gitu. Mereka lah mantan kayak senior kita ya kan? ya. Dia juara season 8 loh gitu. Nah, itu yang bikin gua pun juga kayak ada sedikit jarak gitu kan yang gua rasa. Nah, cuma ketika gue masuk itu ya gue bisa ngatasin jarak itu sih yang pertama, itu yang paling penting. Jadi gue nggak ada kata-kata segan. Nah terus gue juga belajar cara nge-treatnya gimana segala macem. Nah itu juga salah satu yang poin yang penting supaya kayak biar dapat chemistry-nya itu ya kan. Yang paling penting tuh nge-treat orang supaya dia tuh respect balik ke kita. Jadi kita ngasih respect kita supaya dia tuh respect ke kita juga. Nah kalau udah punya itu, chemistry itu untuk tim sendiri ya, itu bakal kebentuk berjalan waktu sih. Oke, tapi kalau dari Onyx sendiri kira-kira ada nggak sih usaha untuk ngebantu build chemistry selain bonding gitu kan? Atau coachnya mungkin yang turun tangan atau? Kalau Onyx sih kita punya moto transparan ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang ini kita tuh nggak pernah ngomong di belakang segala macam. Kita terang-terangan kita ngomong terus terang gitu. Berarti sering debat gak sih? Sering banget. Ada apapun kita pasti ngomongin, review, ngomongin, mau dikatain apa segala macam depan mukanya. Nah kita kayak gitu di Onyx, transparan. Wow. Cuman kalau dari outgame kira-kira ada nggak? Di outgame no problem juga sih. Nggak ada problem? Ya soalnya baik lagi yang tadi kan kita udah, kalau untuk outgame ya, justru lebih gampang di outgame nggak sih? Karena udah sering nongkrong, udah sering kayak main bareng segala macam Discord ya kan. Iya sih mungkin ya. Berarti kalau misalkan dari in game-nya
Onyx ini masih tim sekelas Onyx ini masih sering debat dan dia bisa riset secepat itu. Ya. Kayak lu debat hari ini, besok kayak udah biasa aja gitu. Ya. Bisa tuh kayak gitu. Bisa lah. Wow, biasanya tuh masih diem-dieman dulu gak sih? Kayak enggak sih, kita enggak sih. Soalnya kita ditanamin ke PR masing-masing tuh ketika kita debat. Berarti secara nggak langsung orang yang ngajak debat itu pengen orang yang didebatinnya itu kayak jadi lebih baik lah. Nah, I see. kita ditanamin pemikiran kayak gitu. Oke. Berarti tapi nih ya dari coachnya nih, dari coach MPL-nya. Itu dia ada ngasih kayak jadi mental coach gitu, mungkin ngasih saran untuk out game-nya atau bener-bener full yang teknik in game nih. Buka dapur dikit lah ya. Sebenarnya dikit aja ini nggak apa-apa. Apa ya? Onyx itu ada beberapa coach sebenarnya. Oh, Ya, banyak. Pertama ada 4 sih, lebih ke arah Waduh. ya bener-bener 4. Saya tahu cuma 2, 3. Saya tahu cuma 3. Sesi psikolog. Oke. Ya, ada coach juga dong, ya Iya, kan, coach benar-benar. mental, Ya. ya dong, ya kan. Terus juga ada sesi olahraga, coach buat jasmani segala macam, ya kan. Nggak ada? Ada. Jadi kita tuh kayak ada sesi di mana tuh kita harus olahraga, ya kan. Wow. Terus juga kita punya coach Mars, ya kan, di mana dia tuh head coach-nya. Terus juga ada coach Aldo, ya kan. Nah dia tuh analis strategi, ya kan. Oke. Itu belum kehitung sama MDL ya? Belum. Wow. Berarti itu ada 4 psikolog yang olahraga, head coach, sama Analis analis. strategi ya. Oke. Gila, berarti emang udah lengkap banget sih. Kalau kayak gitu mah nggak usah ditanya. Mentalnya diurusin. Ya iyalah ada psikolog. Kalau nggak ngapain dia psikolog. Tapi olahraganya aktif benar-benar kayak setiap hari atau Enggak, seminggu 2 kali. seminggu 2 kali. Ya. Itu boleh mirip atau gimana? Atau enggak dipilihin? sih, sesinya dari dia sendiri. Kayak kita kardio atau sometimes kayak kita futsal gitu. Tergantung. Ketat banget berarti ya. Ketat. Wow, itu masuk Onyx berarti nggak cuman ngerti main doang ya, itu benar-benar disuruh game juga. Berarti ya kalau kita mungkin melihat ke sebelum masuk ke Onyx nih. Dari Samoa HT sendiri kan dia orang pasti udah pada tahu lah juara MDL di tim Siren. Cuman apakah ada prestasi lain nggak sih yang orang-orang kira-kira belum tahu gitu mungkin, atau hanya beberapa orang nih yang tahu prestasi apa aja sih kira-kira yang udah didapetin? Nggak tahu apa ya, banyak sih sebenarnya kalau misalnya kita ngomong kayak liga-liga yang lain ya. Jangan yang terlalu jangan yang Tarkam nggak sih? Tarkam kita skip. Enggak, gitu. kayak IEG salah satunya. Ya gitu lah. Kita edisi pertama ya kan. Terus gue juga Organisasinya boom gitu. Ya. Ya. sempat juga waktu itu apa ya, bukan DGWB apa ya, IGC gitu-gitu, Itu Indonesia di? Games Championship. Masih di BOOM juga. Masih di boom. Iya, paling banyak tuh di BOOM sebenarnya. Soalnya gue cukup lama, 1,5 tahun. Itu kayak tim paling lama gue sih. Boom. Ya, BOOM ID. Itu dari rosternya masih? Rexus, Rainbow, Angel, Perseus. Oh iya. Ya. Iya itu lama banget sih. Ya, Yang masih main sisa berapa tuh? kayak Rainbow doang deh. Udah. Ya, kayak tinggal Rainbow doang. Wow, berarti regenerasinya hilang ya. Itu tapi benar-benar lu nggak tahu tuh sisanya kemana? Ada Al, Winda. Ya itu gue, ya itu paham kita juga gitu kan, maksudnya yang nama-nama lainnya tadi mungkin bahkan mungkin ada yang nggak tahu itu siapa tuh. Anak-anak Emerald sekarang mau tahunya cuman ya itu 2 tim. Gak tahu sih, banyak yang ini sih kayak cuma sekedar denger doang sih. Kayak Lexus juga kemarin kan sempat jadi nge-coach kan. Nah, contoh kayak ya. gitu. Terus juga Perseus, seinget gua dia pernah jadi tim production kalau nggak salah. Bukan tim production, tim apa gitu di FOS gitu atau di mana gitu, nggak tahu deh. Oh, berarti udah nggak di game. Nggak, pindah kayaknya. Wow. Berarti memang IO apa gimana gitu, kurang tahu sih sebenarnya. setelah boom ke Altrigo. langsung ke Alter Ego. Ya. Nextnya Siren. Siren langsung tuh. Wow, berarti boom, Alter Ego, Siren, Dewa United, Sebenarnya ada kopi dulu sih sebenarnya sih. Kopi. Iya, Itu setelah pas masih di sesi Siren, pas masih di sela-selanya. sebelum. Iya, Sebelum enggak. sesudah. Sorry. Jadi ketika gue di Siren, ya kan. Nah, itu tuh gue sempat ada tawaran. Karena gue waktu itu sempat kayak jujur kayak ada momen-momen dimana tuh gue lagi ngedown banget, gue nge-stuck, gue ngerasa ya kan. Kayak H-3 sebelum MDL tuh posisi gue diganti gitu. Oke. Ya kan? Ya, sebelum main tuh gue udah latihan segala macam tuh diganti kan. Gue gak bisa nyalain Siren juga karena ya jujur itu pribadi kesalahan gue, dimana posisinya gue ngedown waktu itu adalah itu agak sedikit privacy ya. Ya itu yang ngedown sih. Ya ada penyebabnya lah. And then gue pun kayak nyari cara apa ya hal yang bisa gue lakuin supaya gue tuh bisa
ngelepas kayak temboknya nih, cara gue ngancurinnya gimana, cara gue ngelewatinnya gimana gitu. Itu yang gue pikirin. Nah, pada saat itu mulai jalan, gue ditawarin sebagai coach di OP, Overpower Indonesia. Yap. Kamu kan player? Bukan, coach dulu pertama. Ya, ketika gue ditawarin, ya mikir-mikir kan, soalnya di site yang bener-bener berat lah ya kan. Soalnya kan ngaruh juga untuk kayak history gue kan. Jadi pas itu Indian gue terima, gue pun juga konsultasi sama Koed kan, Edward. Gue nanya-nanya gimana sih cara nge-coach ya kan, segala macam. Gue belajar dari dia segala macam ya kan. Dan alhasil ketika gue di OP pun gue ngerasa kayak wah, point of view baru dari buat gue gitu. Jadi kayak gue belajar banyak banget ketika gue jadi coach gitu. Oke, tapi kenapa bisa balik lagi tuh? Jadi pada saat itu gue disuruh sama ownernya OP itu jadi player lagi di OP ya, tapi lu nggak mau? Gue masuk dulu pertama, cuma kan waktu itu karena gue belum dikontrak segala macem dan gue cerita singkatnya ya, gue pengen MDL lagi lah gitu lah, ya kan, gue pengen cari tim main gitu, ya nggak sih. Terus habis itu gue memutuskan untuk pergi gitu kan, and then gue tinggal di GH Siren dulu. Begitu kan rumah gue lumayan jauh kan, ya kayak gue malas gitu pulang. Tapi nggak ini, lu nggak apa? numpang tinggal doang gitu? Iya, karena gue masih dicatat sebagai talentnya Siren meskipun gue kopi. Oh iya. Tapi talent itu? Ada 2 kontrak soalnya kalau di Siren. Oke. Ada kontrak player, kontrak talent. Dan gue lu masih talent? dicatat sama dari jadi talent waktu itu. Oke. Jadi masih diokein lah. Terus juga kan gue hubungannya baik gitu, nggak ada problem kan. Jadi oke lah gitu. Bisa lah ya, nyelip lagi gitu dan akhirnya baru main ya. Di season 2 pas lagi terpuruk gitu ya, gue coba bantu solving, gue bantu ngobrol ya kan. Ya daripada gue ngapa-ngapain kan, cuma numpang tidur, numpang makan. Iya sih, ya paling nggak bantu lah kan. Ya, ternyata anak-anak discuss semua segala macam pengen nyoba gue lagi pada saat itu. Nah, masuklah gue di season 2 MDL. Oke, berarti sebelumnya pernah hampir stop berarti lu ya jadi player ya? Yep. Oke, berarti nextnya kita mau lebih dalam lagi sih nanya Tom, karena kita mau masuk di sesi storytelling nih. Oke, jadi ini gue pengen di sini tuh lu ceritain Tom, sebelum lu jadi player, sebelum lu decide bahkan untuk jadi masuk ke dunia e-sport, dan awal mulanya kayak gimana sih kira-kira Tom? Dari awal banget berarti ya? Awal banget ya, jangan dari lahir juga Tom, kalau dari lahir panjang, nggak cukup durasi. Oke. Udah mulai cerita nih ya? Ya, boleh cerita. Jadi pertama kali gua SD, jujur nih, dari SD deh, ya kan. Cuman tipis-tipis lah gua bakal Oke. ya kan. Emang gua tuh dari kecil udah suka game. Oke, Ya kan. dari SD. Gua main Dota, main Audition, ya kan. Cuman entah kenapa ketika gua main game itu, yang gua suka itu kan kan di dalam ketika main warnet lah, main game PC gitu kan ada banyak jenis game kan, FPS ya kan, MOBA ya kan, TS banyak lah ya kan, RPG dan lain-lain lah ya kan. Dan gue tuh tertarik banget tuh di MOBA. Dan itulah kenapa gue cuma main tuh pada saat itu yang bener-bener gue mainin terus ya, Dota gitu kan. Dari Dota 1 habis itu lari ke Hon. Iya. Dota 2. Mirip tuh. Iya, pokoknya semuanya tuh genre MOBA gitu loh. LOL coba LOL. Enggak, belum sempat. Cuman itu doang lah. MOBA yang rame banget lah di Indo gitu. Nah, itulah yang gue mainin pada saat itu. Cuma di sela-sela kayak gitu juga, gue tuh sebenarnya awalnya tuh nggak kepikiran sebenarnya buat kompetitif sampai kayak gini lah ya. Ya. Soalnya gue juga suka olahraga juga kan. Kayak gue pas SMA itu gue sempet kayak masuk klub gitu loh buat basket gitu kan. Basket. Ya, dan gue kayak waktu itu sempet sampai wali kota cup gitu kalau nggak salah ya. Gue lupa. SMP, SD? SMA. Oh SMA. Ya SMK waktu itu. Ya kan. Gue juga sering ikut turnamen antar sekolah gitu kan. Ya ada biasanya memang ada. Dari ekskul terus klub juga ikut turnamen gitu-gitu. Nah, dan jadi kayak hobi gue sebenarnya nggak bisa dibilang cuman game doang juga gitu. Dan out of nowhere pun gue masuk ke e-sport pun juga karena hal yang kebetulan. Jadi pada saat itu, ya gue di Cirebon, ya kan, karena kan koko gue dulu dia kayak tangan kanan bos gitulah ya kan. Nah baru banget gue lulus sekolah nih, ya kan gue waktu itu persiapan mau kuliah kan. Cuman gue disuruh ke sana karena gue sakit. Ceritanya, gue pergilah berdua sama mama gue, ya kan. Ketika datang,
baru sampai nih, ya kan, besok disuruh kerja. Oke, itu Gue nggak tahu sih, gue nggak ngerti sih. Tanpa CV, tanpa apa, orang dalam. orang dalam. Bidang apa? Waktu itu dia kayak supermarket bangunan. Supermarket bangunan. Ya. Ke material lah ya, material. Ya, Oke. kayak granit, kayak segala toilet, kloset gitu segala macam. Ya. Banyak banget lah. Oke. Ya kan, supermarket bangunan. And then gue kerja di situ sekitar setahun lah total. Setahun. Kurang lebih. Itu kerja aktif tuh? Iya, aktif. Bener-bener. Cuma di sela-sela kayak gitu ya, gue tetap kan kayak gue sebenarnya gue udah nge-decide sih waktu itu ketika gue di Cirebon itu kayak gue nggak mau main Dota lagi. Gue kayak pengen fokus sama real life gitu. Karena menurut gue Dota waktu itu ya bener-bener tuh wasting life gue banget. Kayak ya satu gamenya itu sejam gitu kan. Dan jenjangnya susah banget ya sih? Ya setuju ya kan. Jadi kayak itu gue nggak ngeliat tuh sebagai hal yang bisa jadiin kerjaan gitu. E-sport tuh kayak susah banget gitu. Apalagi kan kita tahu tim-tim Dota juga ya TI kayak gitu semua kan tim-tim luar. Ya, Kan untuk Indonesia sendiri ada beberapa doang pada saat itu kan. Dan itu susah banget. Gue nggak punya relasi segala macam. Jadi gue nggak ada kepikiran sekalipun untuk masuk ke situ. Oke. Cuma beriring jalannya waktu segala macam, ternyata gue nemu warnet. Dan warnet itu yang salah satu yang terbaik waktu itu di Cirebon lah ya. Jadi ternyata di depan gang rumah gue pada saat di Cirebon situ. Oke. Jadi gue tinggal jalan kaki doang gitu kan. Tapi lu jadi main terus? Ya dia main lagi. Pulang kerja main? Ya. Oke. Cuman kayak lu sambil kerja susah nggak sih main? Enggak sih waktu itu karena gue kan seneng kan. Jadi gue sekarang begadang juga tetap abis itu paginya kerja tetap cuek sih. Oke, lanjut. Ya itulah balik lagi kan wasting life banget kan. Benar. Cuman susah karena rasa suka gitu. Susah ditolak. Iya. Ternyata gue di situ ketemu sama ada player Reka waktu itu. Pemain Dota Reka. Oke. Ya ada lah ya kan playernya. Ada 2. Nah, Di Cirebon itu? Iya. Dia emang orang Cirebon dua-duanya. Nah, habis itu gua kan main di situ nggak kenal siapa-siapa, terus tiba-tiba mereka datang lihat gitu kan, terus kayak gue diajakin main gitu-gitu, singkat ceritanya lah ya. Nah, terus gue sempat ikut turnamen-turnamen kecil kayak gitu. Gue sempat kayak ketemu tim-tim gede kayak Pondok Gaming pada saat itu. Ada kan. PG Barat. Gue ketemu tuh kayak gitu-gitu. Gue waktu itu sempat juara 3 kali. Nah, karena gue suka banget terus main Dota ya kan, tapi gue ngerasa tetap baik lagi kayak aduh kok wasting life banget gitu loh ya kan. Lama? Iya. Terus habis itu teman gue di kantor ngajakin gue Mobile Legend. Di kantor tuh? Yang di material itu? Ya. Oke. Ya. Bukan material sih, lebih karena itu kantor sih. Kan supermarket bangunan. Iya. Material. Di supermarket bangunan? Iya. Ada kantornya kan untuk bagian segala macamnya kan. Oke. Jadi dia kurang lebih seumuran gue lah, baru banget lulus, terus dia ngajakin main Mobile Legend. Jadi gue nongkrong, kelar kantor, kelar kerja, ya kan. Habis itu gue nongkrong sama dia, nongkrong sama teman-teman gue di Cirebon juga, ya kita main Mobile Legend gitu kan. Oh, mabar tuh bening ya, mabar tuh rame-rame. Nah, ikutlah gue turnamen waktu itu dari Jarum. Di situ atau di Jakarta? Di Cirebon. Di Cirebon ya? Iya, dari Jarum, ya kan lumayan gede kan. Nah, habis itu gue juara tuh di situ. Ikut lagi di Kuningan Jawa, ya kan. Nah, juara lagi tuh di situ dari Telkomsel kalau nggak salah itu. Nah, iya kayaknya gue pernah dengar tuh. dari situ ya gue ngerasa kayak wah Mobile Legends seru. Jalan waktu, poin gue gede kan, tinggi kan. Gue punya teman Perseus yang pas di boom tadi gue ceritain, ya kan teman kecil gue. Itu teman kecil lu? Iya, teman kecil gua. Main warnet bareng dulu gua sama dia. Ya ampun, sempit sekali dunia. Terus dia ngajakin gua masuk ke Exotic waktu itu. Exotic? Ya, ada nama tim kayak dulu tuh kayak squad gitu lah dia. Kayak banyak cabang gitu kan, kayak Exotic 1 2 3 gitu-gitu. Habis itu Exotic utama. Nah, gua waktu itu datang masuk ke situ sama Jill. Nah, tahu Jill. Ya, yang main Fanny kan. Tahu. Gue main sama dia dan ikutnya turnamen di Bandung waktu itu. Telkomsel lu kalau nggak salah. Ketemu RRQ waktu itu gue tanding. Gue juara 3 kalah sama RRQ di semifinal. RRQ-nya masih siapa itu, Tom? Zamannya Bansi, Barir. Astaga. Itu zaman dulu banget. Tuturu. Terus siapa lagi ya? Udah O2 berarti? Marsha. Udah O2. Udah, iya udah O2 kan. Ya, Lemon. Tua banget. Ya kan. Banget pertama, ya kan. Iya. Nah, setelah dari situ ada track record dong. Nah, MPL season pertama keluar, Boom ID, bosnya langsung, ya kan. Tiba-tiba nyamperin. Dia katanya ngajakin untuk akuisisi Exotic itu. Nah, dari situlah kita deal-dealan waktu itu.
deal-dealan segala macem, panjang lah discuss. Waktu itu agree, jadilah Boom ID Exotic waktu itu. Oh masih Itu pertama collab lah ya. kali. Ya itu pertama kali, kayak sama kayak RRQ O2 gitu kan. Nah karena zamannya dulu itu akuisisi. Ya, benar. Cuman udah jalan segala macem ya kan. Nah waktu itu sempat pecah tuh Boom ID Exotic, ada problem ya kan, karena waktu itu gue sempat gak lolos di Empire Season pertama, di final 2 kali. Yang pertama tuh ketemu PK kalau nggak salah, timnya Rek, Ya tahu. segala macam, yang jadi BTR setelah itu. Nah itu ketemu. Nah terus habis itu di final yang selanjutnya lagi di qualifier itu gue ketemu sama Elite Egg, Doyok dan kawan-kawan. Ya. Critical Ribbon waktu itu namanya. Ya. Nah, dari Zapros dulu kan. Nah dari situ udah lewat tuh. Nah habis itu bos dari Boom ID nge-decide untuk ngebikin Boom ID. Boom ID sendiri berarti ya. Tim Mobile Legends Boom ID sendiri, pribadi lah, nggak ada akuisisi siapapun. Dan gue itu mengajukan diri ya kan untuk bilang ke dia kayak, "Kok lu mau ngasih gue buatin tim?" Oh lu yang nawarin? Ya, gue nawarin. Jadi gue orang pertama di Boom ID itu, gue yang ngebuat bener-bener, dan gue yang pertama orang gue cari itu Rainbow. Dulu waktu itu dia masih di Sensindo. Ya benar tuh. Ya. Rainbow masuklah, abis itu ada Angel, abis itu gue cari Perseus sama Lexus terakhir dah. Oke. Nah, jadilah Boom ID waktu itu 5. Itu jalan, ganti-ganti player banyak lah pokoknya. Banget itu banget terus gue. Ada segala macam, terus ada SRPZ, ada Hexazor, ya, Respi, banyak banget lumba-lumba. Banyak banget. Nah, setelah dari situ di season 3 itu waktu itu ada sedikit kendala, gue ngerasa kayak kalau nggak lolos di season 3 ini ya kan, MPL season 2 itu sebenarnya udah lolos sampai ke group stage gitu kan, kayak round robin gitu kan. Cuma ada problem ketika kita biasa internal qualifier itu kita menang lawan XGN 2-0, tapi kita ada problem internal di situ. Jadi yang itu mempengaruhi kita ketika round robin itu. Padahal kita jadi kan ada 10 tim kan, dibagi 2 grup, 5-5 kan. Nah, kita tinggal menang 1 match saja. Masuk. Misalkan ada 4 game kan. Ya. Nah, kita 3 kali kalah, 1 kali menang, itu kita masuk. Menang 1 aja udah. 1 kali doang itu menang. Cuman ya mungkin belum rezeki kali. Rezeki sih kalau udah ada problem internal soalnya kan. Internal sama susah juga. sih. Sampai Rainbow kan sempat nangis gitu. Oh gitu? Ya. Ada videonya masih ada. Oh, berarti ya emang internal ngaruh banget sih, bro. Ya betul. Apalagi zaman dulu kan belum ada coach mental segala macam kan yang tadi disebutin kan. Jadi kayak bener-bener tuh coach aja tuh belum ada. Kita tuh ngulik sendiri semua segala macam gitu kan. Nah, jalanlah ke season 3 MPL, dan pada saat itu qualifier dimulai kan belum franchise ya kan. Gua ngomong sama manajemen pun dari Boom, gue ngomong ya ini season terakhir gue lah kalau misalnya gue nggak lagi gini lah ya kan. Ya gue juga nggak enak kan sama Boomnya kan. Nah ternyata ya gue match pertama qualifier ya kan, mungkin banyak yang inget ya. Gue kalah sama Argus. Itu ikonik sih sebenarnya. Ikonik banget sih. Match pertama ketemu Argus ya kan. Dulu nggak meta gitu. Soalnya kan. nama lu tuh lu membawa tim dengan nama besar waktu saat itu gitu kan. Lagi naik banget soalnya. Kita banyak ikut turnamen yang di luar official Muntun banget ya. Maksudnya bukan liga utama ya kan. Ya. Dan kita kalah gitu kan. Round pertama ya? Ya. Dari situ gue ngomong segala macam, gue minta untuk dijual ya. Dan yang tim yang gue tuju waktu itu sebenarnya 2, Bigetron dan juga Altrigo. Why? Karena temen ya. Dulu kan ada teman-teman gitu kan. Iya. Terus juga Bigetron itu pada saat itu kan salah satu tim yang bakal mau beli slot. Udah 2 bulan lah ya kan. Nah habis itu ya udah. Itu belum deh ternyata. Kayaknya belum. Kayak belum. Setelahnya itu. Setelahnya. Berarti gue gitu tuh gue ditawarin Altrigo pokoknya, intinya kayak gitulah ya kan. Nah terus habis itu gue masuk Altrigo, di buyout lah sama Altrigo. Oh di buyout? Ya, dari Boom. Karena gue masih kontrak kan di Boom kan. Iya dong, emang harus gitu dong. Beli kontrak, jangan ditawarin doang kontrak beli. Tapi setelah lu masuk Alter Ego, itu berarti disitulah lu baru fokus, atau memang dari Boom sebenarnya lu udah fokus? Sebenarnya dari season MPL pertama tuh gue udah fokus banget sih, udah kompetitif ke sana sih. Lu udah bisa ngebayangin gak sih ke depannya lu bakal gimana gitu loh dengan di zaman itu ya, di zaman MPL season 1 nih kita bahas ini.
lu kepikiran gak sih kayak ini kedepannya bakal gimana gitu kan? Kalau untuk e-sport sendiri sih gue udah nyangka sih kalau bakal gede ya di Indo ya. Soalnya yang gue lihat di negara-negara lain, negara-negara luar, apalagi kayak Dota kan, udah banyak banget lah. TI contoh salah satunya kan yang sukses berapa kali tuh ya kan. Nah jadi kayak gue ngeliat kayak e-sport tuh bakal gede. Cuman gue nggak tahu untuk Mobile Legends sendiri waktu itu. Cuman gue tetap jalanin aja gitu kan, lihat aja gitu loh. Modal nekat dong. Yap. Gila, Kan hobi. Iya, keren sih. Berarti dari awal yang lulus sekolah, kerja ikut kakak, abis itu hobi, dan akhirnya bisa masuk kompetitif. Yap. Cuman satu pertanyaan mungkin Tom, ketika lu masih kerja nih, terus ada juga nih kompetitif nih, dilema gak sih? Kayak ini tuh pekerjaan lu harus lu tinggal demi kompetitif ini yang waktu itu bahkan nggak terbayang Tom kayak kedepannya bakal gini loh. Sebenarnya kalau untuk yang kompetitif itu kan karena kebanyakan event itu kan selalu weekend ya. Ya jadi aman sih untuk kompetitif itu sendiri sih. Berarti terakhir setelah join Boom ID ya baru lu lepas kerjaan lu yang sama kakak lu itu. Betul. Gue juga sempat kan ada kayak sebenarnya udah sempat berhenti kerja sebentar sih pas pertengahan ya kan karena gue mau fokus kuliah lagi kan. Oke. Kuliah nggak? Cuma ada kendala dari keluarga lah ya kan. Ada masalah ekonomi ya kan. Terus habis itu ya gue habis itu disuruh kerja lagi tuh di situ lagi. Jadi nyambung lagi tuh di situ setengah tahun lagi. Ya kurang lebih kayak gitu. Pas sudah normal ekonomi segala macam udah oke lagi nih, gue mau kuliah lagi tuh, udah mau stop tuh mau kuliah nih. Ini baru beneran nih baru. Ya, and then ternyata lebih menggiurkan di dunia kompetitif e-sport. Seperti itulah ceritanya. Wow, gila. Berarti ini menarik banget sih kayak dari hobi ya, berarti dari hobi nggak sih? Dari hobi. Terus lu berani banget buat nge-decide gue tinggalin kerjaan gua. Ya logikanya biasanya orang tuh kalau udah kena duit susah Tom. Kayak lu kuliah sambil kerja nih. Biasanya ya, nggak semua memang, cuman biasanya lu udah kena duit udah susah tuh, sumpah. Tapi lu kayak udah dapet uang yang pasti per bulan, berani lu tinggalin demi ya siapa sih yang tahu bakal kayak sekarang gitu kan? Demi e-sport yang kurang pasti lah pada zaman itu. Itu lu nggak kepikir panjang atau emang modal nekat atau gimana tuh? Lebih karena sih gue nggak suka selalu diam di comfort zone sih. Kalau gue tipikal yang kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan gue ngelihat sesuatu nih, contoh ya meskipun cuma sedikit ya pada zaman itu ya gue lakuin gitu. Selama gue tuh seneng. Nah, iya. Jadi pada saat itu gue kayak gitulah. Dari hobi akhirnya sekarang ya bisa kayak sekarang. Ya mungkin sekarang orang tuh ngelihatnya udah tahu lah siapa Samo HT gitu kan, udah tahu dari yang juara. Sekarang udah main MPL, lu udah buktiin terus semakin berprogres lu tuh semakin naik gitu loh. Amin. Cuman untuk kompetitif sendiri nih Tom, sekarang bisa kita bilang sekarang udah lumayan besar lah ya untuk Mobile Legends sendiri di Indonesia. Cuman yang pengen gue tanya, untuk ladiesnya menurut lu gimana sih Tom? Kompetitif ladies di Indonesia. Ladies ya. Yang gue lihat sih sekarang udah gede sih ya, udah berkembang banget ya dibanding yang tahun-tahun kemarin ya kan. Cuma entah kenapa gue masih ngelihat, nggak tahu ya kalau sekarang ya, gue masih kurang menelusuri mungkin. Cuma pendapat gue kemarin-kemarin tuh kalau kita perbandingin sama contoh untuk game lain nih, PUBG ya kan, PMPL Ladies itu kan ada ya kan, dari Tencent-nya pun sendiri bisa ini kan, bisa ngasih apa sih kayak panggung gitu untuk para pemain ladiesnya kan. Itu sih yang gue lihat sih berdasarkan dikarenakan posisinya dari player-playernya itu sendiri ya, emang bener-bener tuh pengen banget tau gak sih, mau ngejar gitu ya, mau ngejar, yang anggap tuh kayak e-sport tuh udah dianggap tuh kerjaan utama, bener-bener tuh karir mereka. Nah beda sama player-player ladies di Indonesia untuk Mobile Legends sendiri. Mobile Legends ya, kayak mereka tuh masih nganggapan tuh kayak Mobile Legends itu e-sport, itu tuh sekedar kayak sampingan. Jadi mereka tuh kayak sambil contoh ambil kerja ya kan, atau mungkin ambil kuliah apa gimana, banyak lah ya kan contoh kayak gitu ya kan. Gue juga gak bisa nyalahin, mungkin karena secara nggak langsung kan dari sisi orang tua juga kan bisa ngelarang. Apalagi ladies gitu kan, laki aja susah tuh. Iya. Makanya kayak hal-hal kayak gitu yang dari point of view gue ya, kayak ngelihat Muntun tuh gak ngelihat seberapa ininya banget gitu ladies. Cuman untuk sekarang sih
udah oke banget sih. Sekarang iya sih, turnamen udah banyak banget. Iya, apalagi viewers kan. Kayak kemarin di WSC kan, wah gila banyak banget kan nonton. Wah gila, mantap sekali Anda. Itu emang bener sih, bener banget yang tadi lu bilang, kayak dulu tuh player ladies malah kayak kita, ini ngapain sih orang gitu kan, ini ada cewek loh, orang tuh pasti nggak peduli mainnya atau gimana, yang penting ini cewek, cewek beneran. Karena kita tuh dalam bahasa game tuh udah muak sama namanya hode, yang dimana cowok ngaku-ngaku jadi cewek. Jadi ketika ngeliat cewek main game beneran, kita tuh udah wah cewek, udah gimana ya, udah tertarik aja duluan. Betul. Ya, bukan berarti suka ya, tertarik aja kayak wah ada daya tariknya lah. Dan sekarang udah mulai banyak banget regenerasi tim juga, banyak banget. Bahkan kayak ada player-player yang kita nggak tahu ini siapa gitu kan, dia main Mobile Legends bisa jadi pro player. Ya sekarang udah bisa dibilang pro player lah karena udah berorganisasi. Tapi untuk kedepannya nih Tom, untuk kedepannya menurut lu kayak mungkin gak sih untuk ladies ini bisa di tingkat yang sama MPL bisa cowok bisa, atau mungkin kedepannya mungkin nggak kira-kira di mix? Ada kemungkinan, ada maybe yes maybe no sih, gue nggak tahu ya kalau untuk yang masalah mix-mixan ya. Cuman yang pasti kalau misalkan kita ngomong ke depannya untuk sales lady sendiri gitu kan, itu udah pasti bisa, asalkan satu, ini menurut pendapat gue pribadi, dari player masing-masing playernya nih, semua player yang bisa dibilang ya punya titel pro player lah ya kan, professional player untuk lady sendiri gitu, yang bener-bener tuh ngasih effort, ngasih bener-bener tuh kayak ini buat Mobile Legends gitu, buat game yang dia mainin lah. Oke, berarti dedikasi lah ya. Ya dedikasinya itu yang harus bener-bener tuh all in lah bisa dibilang, nggak dari timnya, bener-bener tuh kayak contoh banyak tim kan yang punya tim ladies yang bener-bener tuh dia tuh kayak all in untuk kayak gitu ya kan, bukan dari timnya tapi dari para playernya, itu yang paling penting sih. Mindset dari para playernya dulu ya. Ya sih, kalau misalkan sekarang ladies apalagi kayak di Indonesia gitu kan, memang banyak juga sih kayak tim-tim yang baru gitu kan, tim-tim yang ada yang berani ngambil ini ngambil itu, tapi ada juga yang kayak setengah-setengah doang gitu kan. Ya wajar sih, wajar banget itu. Berarti perkembangan ladies ya menurut lu mungkin nanti bisa sampai, cuman ya itu ya mindset playernya dulu. Mindset playernya dulu, dimana posisinya e-sport itu tuh sekarang udah jadi pekerjaan utama, bukan cuma sekedar sampingan. Itu yang paling penting sih, supaya dari sisi development kita juga Moonton sendiri kan kayak ngelihat since ini tuh bisa gede banget gitu loh. Dari player pun juga udah niat, dari tim udah, dari player udah ya kan, berarti nggak developernya doang kan? Ya, nggak mungkin nggak sih? Lahan. Nggak mungkin nggak sih? Pasti kasih. Nah itulah kenapa gue bilang tadi pasti, pasti ada ke depannya. Oke, berarti ya ini kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya Tom, karena ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan saat ini dari netizen pasti udah kita pilih sih. Nggak semua juga, kalau ditanyain semua habis durasi kita. Jadi kita bakal masuk ke sesi Q&A. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih Tom. Nah, udah ada beberapa pertanyaan dari netizen yang udah dikumpulin. Kita nggak usah banyak lah, 3 pertanyaan lah. Yang terbaik aja pastinya. Ini pertanyaan pertama ya. Ini soal in-game sih. Oke. Ada kepikiran buat main hero aneh nggak? Kayak Buin, Beleric, atau Grokmit gitu? Itu kurang aneh sih. Udah nggak apa-apa jawaban itu. Kalau hero aneh kayak yang tadi disebutin tadi kayak udah sering dipakai nggak sih? Iya, kurang aneh. Itu apalagi cewek dengan hero. Udah. Hero signature-nya Beleric. Ya kayak hero-hero underrated mungkin yang dimaksud. Sebenarnya kita udah siapin banyak sih, jujur sebelum patch notes yang kemarin itu, ya kita udah bener-bener kayak udah ngulik gitu kan, udah dapat info juga kan, bakal ada kayak gimana segala macam. Kita juga udah imagine kayak bakal kayak gimana gameplaynya, dan kita pun udah nyoba banyak sih, ya tinggal tunggu aja sih. Berarti udah ada ya, untuk hero-hero underrated udah ada, cuma tinggal tunggu tanggal mainnya. Yap, betul. Oke, kita ke pertanyaan kedua nih, ini menarik nih Tom. Sebelum ditawari masuk Onyx, ada nggak sih tim MPL lain yang tertarik, atau memang Onyx aja yang duluan manggil? Waktu itu sempat sih mau masuk ke SMG Malaysia. SMG ya, ke Malaysia. Ya kemarin tuh sempat kayak ikut open trial. Ya, ke trial? Ya, and then kayak sempat mau ditawarin untuk masuk lah. Pokoknya udah hampir masuk lah pokoknya pada saat itu kan. Cuma ya masih mikir dari sisi orang tua juga ada kendala ya, soalnya kan di Malaysia gitu. Iya, soalnya luar negeri. Ya, jadi
susah lah. Dan habis itu Onyx, dan sebenarnya di Onyx itu kayak gue tuh udah pengen masuk tuh udah lama. Ya kan salah satu tim impian gue juga kan Onyx kan. Kayak one and only deh. Bisa, udah masuk soalnya sekarang. Kalau belum enggak lah. Emang pasti orang tuh pasti punya tim yang paling enggak dia mau di situ gitu. Ya, dan gue pengen banget di Onyx memang. Biasanya sih ada lebih dari satu tuh. Dua. Oke, dua. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ini lebih ke ini aja sih untuk sosmed sih. Oke. Gimana cara mengatasi komen pedas dari netizen? Komen pedas? Gua nggak tahu ya. Paling lebih ke arah tuh kayak ketika gua dihujat lah taruh kata deh dan segala macam ya gua ngerasa kayak ya itu support buat gua gitu. Kayak itu kritikan buat gua gitu. Tapi lu respon apa cuek sih? Ya gue baca, cuman gue nggak gue respon. Gue cuma sekedar baca, ya kan. Oh gue tahu gitu segala macam. Gue baca masih satu-satu, ya kan. Terus habis itu, ya gue nganggap itu supportan dalam bentuk yang kasar. Ya. Masih berlanjut di pertanyaan Tom, panjang dia tanyanya nih. Serta tanggapan mengenai MLBB yang sekarang gampang terprovokasi oleh oknum. Gimana cara menghadapi komentar-komentar yang orang yang diprovokasi gitu kan? Lebih ke arah dari personal orangnya masing-masing nggak sih kalau itu? Ya seberapa dewasa kita ngadepin keadaan aja sih. Kalau misalnya kita main jelek ya kita tinggal jelasin gitu kan ke pihak netizen gitu kan, ke para viewersnya ya kan, kayak seberapa ya kita diminta maaf contoh segala macem. Ya tapi kalau misalnya kita ngomong dari sisi netizennya sendiri itu juga ya gue pengen sih dunia e-sport di Indonesia itu benar-benar tuh ya clean lah. Gue pengen sistem saling supportnya itu tuh benar-benar tuh berlaku banget. Ya itu yang paling penting sih supaya kompetitif di Indo juga makin seru, nggak toxic gitu kan. Nah itu yang paling penting. Ya sih. Memang itu mah dari pikiran mereka lagi sih. Ya. Nggak bisa diatur sebenarnya itu. Betul. Nggak ada hak untuk larang gue juga. Soalnya kita tuh kagak tahu tuh netizen rumahnya di mana, kita nggak tahu. Kalau kita tahu bisa kita samperin. Itu kita nggak tahu. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita closing Tom. Banyak tadi kata 3. Udah Enggak, ini pertanyaan dari gua. Oh, oke. Untuk lu pribadi nih. Kan lu bukan netizen saya. Bukan. Gua rumahnya lu udah tahu Tom. Udah bukan netizen gua. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan pernah ditanyain sama pro player di internasional. Cuman gue pengen tahu aja dari pandangan lu. Jujur ya. Nggak boleh bohong, oke? Ya. Pilih juara 1 di turnamen yang lu mau lah. Contoh M-World apapun lah. Juara 1 tapi nggak dapat uangnya sama sekali. Atau lu juara 2 tapi lu dapat uang juara 1. Jawaban gue jujur, gue pengen juara tapi nggak dapat uang sama sekali. Sama sekali. Ya. Yakin? Ya. Kalau skala uangnya yang besar? Tetap. Ini jujur apa? Jujur. Oh jujur. Alasan lu? Alasannya nih ya. Yang pertama, ketika gue bisa juara sama tim gue, ya kan. Secara nggak langsung, gue ada di zona dimana tim gue tuh, gue punya lingkungan yang bisa nge-support, yang nge-treat segala macam dengan baik dong. Ya kan. Gue kayak punya tempat dimana tuh gue tuh nyaman. Dan gue bisa juara sama dia. Itu suatu pride buat gue sendiri gitu. Nah untuk masalah duit, ya kan. Kalau misalkan gue ngomong masalah duit, ya kalau ketika gue juara 1 deh, kalau kata amin ya kan. Secara nggak langsung, oke nggak dapat uang hadiah, nama gue naik, ya dong, terkenal, ya dong, nambah followers segala macam, sponsor, endorse, larinya kemana? Pemasukan. Iya. Oh jadi, maksudnya lu nyari pemasukannya di luar situ gitu. Ya, jadi nggak apa-apa nggak dapat hadiah. Intinya gue ngerasa kayak ketika posisinya gue bisa juara 1 sama tim gue, ya kan, itu udah cukup buat gue. Dan sisanya untuk duit, untuk uang segala macam lah, itu mengikuti. Kurang lebih kayak gitu. Yakin bisa? Amin. Oke. Tujuan terdekat deh di tahun ini, jangan di season ini. Season ini pasti juara MPL. Ya M4 lah kalau gitu. Main doang. Juara M4 lah. Juara nih. Ya. Bisa nggak? Amin. Bisa nggak? Amin. Bisa nggak? Amin. Oke dah, berarti kalau kayak gitu kita tinggal tunggu nanti Samo HT main di M4 ya. Katanya mau ganti ya jadi MGS kalau nggak salah. Mau? Ya, Mobile Legend Global Series kalau nggak salah namanya. Iya. Kalau nggak salah. Isu. Ya, kalau nggak jangan salah. isu. Oke, berarti terima kasih ya untuk Samo HT udah mau datang ke sini, udah nemenin kita ngobrol-ngobrol. Tadi ada beberapa pertanyaan juga yang udah dijawab. Jadi kita thank you banget pastinya dari Dignity Podcast juga ngucapin terima kasih ke Samo HT sendiri.
Dan ya sebelum kita closing, gue ingetin kembali nih untuk kita berterima kasih dulu kepada para sponsor kita. Thank you. Ada Rexus Daksa ini yang lu dudukin, Tom. Oh, ini dari Rexus ya? Daksa. Rexus Daksa ini. Ya, makanya beda dari ininya nih. Ini Apa sih ini? Tetakannya sama apa? Bantal-bantal belakangnya ini beda. Dia tadi kayak duduk tuh pas podcast kayak gini nyaman banget, Cok. Wah, mantap sih. Mantep sih, parah. Bisa kirim juga satu ke sana kan? Ya boleh sih. Ya, aman. Terus yang satunya lagi nih, kita berterima kasih juga kepada Trip Life. Oke. Lu sebelumnya suka liburan nggak? Suka dong. Liburan. Penat gitu kan. Trip Life ini aplikasi buat lu setting holiday. Asli buatan Indonesia. Ori Indonesia. Jadi bukan anakan dari mana-mana. Jadi ini memang orang Indonesia asli yang bikin, dan harusnya kalau orang Indonesia asli dia tahu nggak sih maunya orang Indonesia apa? Iya nggak? Kalau orang-orang luar kan cuma tahu market, cuma tahu harga, kasih murah dia mau gitu. Keinginan. Nah, kalau ini asli dari Indonesia, Trip Life. Lu harus cobain sekarang sih. Ya, nanti gue download sih langsung sih. Nanti lu download sih infonya sih. Lu Gila. cek dan lu lihat sendiri pilihan-pilihannya. Wah, itu mantep banget sih. Iya sih, gue habis fokus liga kan, habis turnamen segala macem, pusing, pala capek, liburan, wah enak banget. Cocok. Sih. Kelas. Bayarin gua. Kelas. Cocok, bayarin gua. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di next podcast. Jadi jangan lupa juga kalian bisa komen siapa bintang tamu yang mau kita undang ke sini. Sekali lagi, berarti gue Lim Koco dan Samu Hati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit. Kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Tetap di Podcast Dignity. Bye-bye. Dadah.